Salam sehat, salam jumpa kembali dengan pembelajaran IPA kali ini, yaitu materi bab 3 tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya bahas materi struktur dan fungsi organ tumbuhan. Setelah mendapatkan materi ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi struktur morfologi organ tumbuhan secara tepat, dapat mengidentifikasi berbagai modifikasi akar, batang, dan daun tumbuhan dengan tepat, dapat mengidentifikasi kelengkapan daun dan pertulangan daun pada tumbuhan dengan tepat. Struktur dan fungsi organ tumbuhan. Tentunya kalian sudah pernah mempelajari apa yang dimaksud dengan organ. Organ itu adalah merupakan kumpulan dari beberapa jaringan. Pada tumbuhan, organ terdiri dari 1. Akar, 2. Batang, 3. Daun, 4. Bunga, 5. Buah. Di mana organ akar, batang, dan daun merupakan organ vegetatif, artinya organ yang berfungsi dalam perkembangbiakan secara tidak kawin. Sedangkan bunga, buah, dan biji adalah organ generatif, artinya organ perkembangbiakan secara kawin. Mari kita bahas satu persatu. Akar. Akar berfungsi sebagai penyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, memperkukuh berdirinya tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. Sistem perakaran pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perakaran serabut pada tumbuhan monokotil atau berkembang satu, dan sistem perakaran tunggang pada tumbuhan dikotil. Gambar di atas ini merupakan perakaran serabut. Ini contohnya pada kelapa, ini contohnya pada tanaman padi. Ini adalah akar serabut. Sedangkan yang ini adalah akar tunggang, misalnya pada wortel, kemudian pada pohon mangga, dan lain-lain. Akar juga, selain menyerap air dan unsur hara, dapat bermodifikasi atau berubah bentuk menjadi yang pertama, akar tunjang. Akar tunjang misalnya pada tanaman pandan, tentunya berfungsi menyokong atau menunjang berdirinya tanaman pandan. Akar udara misalnya pada tanaman anggrek berfungsi untuk membantu menyerap udara. Alat pembelit contohnya pada tanaman sirih. Tanaman sirih karena dia tumbuh merambat sehingga memiliki akar pembelit untuk melekatkan diri pada tanaman yang dia tumpangi untuk melilit. Sedangkan umbi akar itu contohnya pada singkong, di mana umbinya berfungsi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Akar pengisap contohnya pada tali putri, karena tali putri bersifat parasit atau menumpang dengan tanaman lain, memiliki akar pengisap yang berfungsi untuk mengisap makanan pada tumbuhan yang dia tumpangi. Organ yang kedua yaitu batang. Batang berfungsi untuk yang pertama menyokong berdirinya tumbuhan, 2. Tempat melekatnya cabang, dahan, ranting, dan daun, 3. Sebagai alat transportasi dari akar ke daun, dan sebaliknya dari daun ke akar. Dari akar ke daun itu membawa air dan garam mineral, sedangkan dari daun ke akar membawa hasil fotosintesis. Yang kelima, menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tebu, sagu, dan sebagainya. Batang yang berklorofil berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Karena batang nggak semua berklorofil, tetapi khusus untuk batang yang memiliki klorofil,
dapat berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Batang tumbuhan, khususnya dikotil atau berkeping dua, umumnya bercabang-cabang dan berkayu. Dan beberapa di antaranya memiliki batang herbaceus atau batang basah, misalnya pada bayam. Sedangkan batang tumbuhan monokotil atau berkeping satu umumnya tidak bercabang, tetapi berruas-ruas atau berbuku-buku. Perhatikan gambar batang yang ada di sini. Ini batang berkayu, misalnya pada tanaman mangga. Batang basah atau batang herbaceus ini pada bayam, sedangkan yang di tengah ini adalah batang beruas, misalnya pada tebu, padi, pinang, dan sebagainya. Batang berkayu dan batang herbaceus merupakan batang pada tumbuhan berkeping dua atau dikotil, sedangkan batang beruas-ruas adalah batang untuk tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Batang juga bisa bermodifikasi atau mengalami perubahan bentuk. Misalnya umbi batang. Umbi batang contohnya pada tanaman kentang dan dahlia. Batangnya di sini bermodifikasi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, rimpang. Contohnya pada jahe, kunyit, lengkuas, dan lain-lain. D. Cladodia, contohnya pada tanaman kaktus. D. Phylocladia, contohnya tumbuhan patah tulang. Organ yang ketiga yaitu daun. Daun berfungsi pertama sebagai tempat fotosintesis atau tempat membuat makanan. 2. Tempat pertukaran gas atau pernapasan. 3. Tempat transpirasi ataupun penguapan. 4. Sebagai alat perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan tidak kawin, contohnya pada tanaman cocor bebek. Pertulangan daun ada yang menjari, menyirip, melengkung, dan sejajar. Pertulangan daun menjari dan menyirip terdapat pada tumbuhan dikotil atau berkeping dua, sedangkan pertulangan daun sejajar dan melengkung terdapat pada tumbuhan monokotil. Perhatikan gambar di atas ini merupakan bentuk tulang daun atau pertulangan daun yang melengkung, yang ini pertulangan daun sejajar. Sejajar misalnya pada daun kelapa, melengkung misalnya pada daun jenis bunga keladi-keladian, kemudian pertulangan daun menjari misalnya pada singkong ataupun pepaya, pertulangan daun menyirip misalnya pada hutan dan daun mangga. Daun juga dapat mengalami perubahan bentuk atau modifikasi, antara lain bermodifikasi menjadi umbi lapis, contohnya pada jenis bawang merah, bawang bombay, daun bawang. Ada juga yang bermodifikasi menjadi daun penangkap serangga, contohnya kantong semar, jadi daunnya dapat menangkap serangga. Ada yang bermodifikasi menjadi duri kait, contohnya pada rotan. Ada juga yang bermodifikasi menjadi duri daun, contohnya tanaman kaktus. Yang keempat adalah organ bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif atau alat perkembangbiakan kawin. Kenapa? Karena pada bunga terdapat alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap. Bunga lengkap artinya bunga yang memiliki semua bagian bunga lengkap. Bagian bunga lengkap itu ada 4, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Ini contoh bunga lengkap, bunga kembang sepatu, dan bunga bakung. Nah, ini memiliki 4 bagian di bawahnya yang berwarna hijau, kelopak yang berwarna merah, mahkota, yang berwarna kuning benang sari, dan yang berwarna merah kecil-kecil adalah putih. Jadi bunga lengkap jika memiliki 4 bagian bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putih.
Ada juga bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga lengkap. Contohnya, bunga Kamboja. Bunga Kamboja ini tidak memiliki kelopak, tapi memiliki mahkota juga benang sari dan putih, sehingga disebut bunga tidak lengkap. Begitupun bunga kelapa. Jadi bunga tidak lengkap tidak memiliki salah satu dari keempat bagian bunga lengkap. Selain bunga lengkap dengan bunga tidak lengkap, bunga juga dibedakan menjadi dua berdasarkan alat kelamin. Pertama disebut bunga sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putih. Contohnya tadi bunga kembang sepatu. Ada benang sari, ada putih dalam satu bunga. Sedangkan bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki putih atau benang sari. Contohnya bunga pepaya. Kadang-kadang kita melihat pepaya ada yang tidak menghasilkan buah. Kenapa? Karena pada bunganya hanya terdapat bunga jantan, yaitu bunga yang memiliki benang sari saja dan tidak memiliki putih sehingga tidak berbuah. Inilah jenis-jenis bunga berdasarkan alat kelamin. Yang kelima adalah buah dan buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Buah biasanya membungkus biji. Buah dibedakan menjadi buah sejati dan buah semu. Buah sejati adalah buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah. Contohnya buah apel, mangga, dan pepaya. Sedangkan buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga. Jadi bukan hanya dari bakal buah, tetapi bisa terbentuk dari bagian lain seperti dari bakal buah. Contohnya buah semu yaitu jambu mete. Jambu mete ini buahnya sebenarnya yang di bawah, sedangkan yang di atas ini adalah tangkai buah. Jadi termasuk buah semu. Begitupun dengan buah ciklukan, stroberi maupun nangka, termasuk buah semu. Artinya buahnya bukan hanya berasal dari bakal buah, tetapi dari bagian-bagian bunga yang lain seperti tadi tangkai buah atau kelopak buah. Kelopak bunga. Kemudian biji. Biji di sini ada dua, ada biji yang berkeping satu dan ada biji yang berkeping dua. Ini biji yang berkeping dua yang kita sebut dengan kotiledon. Kotiledon artinya keping biji. Berkeping dua artinya memiliki dua kotiledonnya, ini satu, dua. Maka disebut berkeping dua atau dikotil. Sedangkan ini kotiledonnya hanya satu, misalnya pada jagung, maka disebut monokotil. Sedangkan ini tadi pada tanaman apel, mangga, kotiledonnya dua sehingga disebut berkeping dua. Demikianlah materi kita tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Supaya kalian lebih memahami materi struktur dan fungsi organ tumbuhan ini, kalian bisa mengerjakan tugas dalam buku LKS bagian uji kompetensi bab 3 halaman 30, bagian A soal nomor 1, 6, 7, 16, 17, ini pilihan ganda. Bagian B itu isian singkat soal nomor 6 dan nomor 10. Bagian C itu esai tes soal nomor 5. Jadi seluruh tugasnya ada 8 soal. Silahkan dikerjakan dalam buku tugas, lalu dikirim atau dikumpulkan. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi ini dapat kalian mengerti dan terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi, shalom.